11 orang dimintai keterangan terkait dengan peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng, sementara penyebab dari peristiwa ini masih menunggu penelitian dari tim ahli. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Prihadi Adi yang saat ini ada di lokasi kejadian. Prihadi Adi, dari unsur mana saja 11 orang yang dimintai keterangan ini? Baik, kami belum terhubung dengan Prihadi Adi, kita akan langsung tanyakan dengan Zakia Arfan yang akan menyampaikan sejumlah data berkaitan dengan jalan ambles di Surabaya. Zakia, silahkan. Terima kasih Egan dan juga pemirsa. Sebelum nanti kita berbincang dengan Prihadi Adi seperti apa kondisi terkini di Jalan Gubeng dan apa sebenarnya yang terjadi sehingga jalan itu bisa ambles dengan kedalaman yang mencakup 15-20 meter. Tapi kami akan berikan dulu informasi kepada Anda pemirsa, khususnya mungkin Anda yang tidak mengetahui secara pasti bagaimana sebenarnya jalan Gubeng ini sendiri khususnya sebelum terjadinya ambles. Saya akan memperlihatkan kepada Anda gambar yang kami miliki mengenai lokasi dari Jalan Gubeng. Jalan ini sendiri merupakan jalan pusat di kota Surabaya atau bisa dikatakan merupakan jalan protokol yang terletak benar-benar di tengah kota. Kalau kita lihat inilah lokasi amblesnya. Jadi jalan ini merupakan jalan protokol yang setiap harinya dilalui oleh ribuan kendaraan dan jalan ini terletak di antara banyak pertokoan, perkantoran, gedung-gedung perkantoran termasuk juga perumahan warga yang berada di sekitar dari Jalan Gubeng ini sendiri. Kita akan lihat di slide berikutnya atau di gambar berikutnya, di mana Jalan Gubeng ini memang terletak tepat di depan gedung BNI Gubeng. Kemudian juga ada toko Elizabeth dan juga ada di sebelah kiri sini adalah lokasi pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Kita akan lihat jadi sebelum ambles Jalan Gubeng kondisinya adalah seperti ini. Yang tadi saya katakan ini memang terletak di pusat kota, dipenuhi dengan gedung-gedung perkantoran, pertokoan maupun juga permukiman warga. Ini tepat berada di depan gedung BNI, sebelahnya adalah lokasi atau toko dari Elizabeth dan di sebelah kiri jalan ini merupakan lokasi pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Tetapi kemarin pada pukul 21:49 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada hari Selasa 18 Desember, saksi mata dan warga yang berada di sekitar sempat mengatakan merasakan getaran dan suara gemuruh yang ternyata merupakan amblesnya Jalan Gubeng ini sendiri. Dan ambles ini panjang jalan yang terkena ambles ini adalah sekitar 15 hingga 20, maksud kami 20 hingga 30 meter dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter. Dan juga lokasi ini menurut warga sempat mereka melihat dipenuhi dengan air layaknya banjir. Dan kalau kita lihat memang ada sisa-sisa air atau ada air yang tergenang di lokasi amblesnya Jalan Gubeng ini sendiri. Dan saat ini memang Jalan Gubeng ini sudah ditutup. Dan kalau kita lihat ini perbedaannya, ini adalah gambar sebelum Jalan Gubeng ambles dan ini adalah yang setelah ambles. Kita lihat betapa memang dahsyat sekali gitu ya amblesnya dan ini membuat juga jalan ini tutup sementara dan ada pengalihan arus yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat karena jalan ini sudah tidak bisa dilalui lagi pastinya. Dan hingga saat ini memang dugaan sementara adalah ini karena adanya kesalahan pembangunan dari konstruksi bangunan yang berada di wilayah Jalan Gubeng ini sendiri. Kita akan lihat juga petanya bahwa Jalan Gubeng ini memang dekat sekali begitu dengan stasiun Gubeng dan juga tidak jauh dari Balai Kota Surabaya. Dan saat ini memang pihak kepolisian pemirsa sedang menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi hingga jalan ini ambles dan juga saat ini sudah ditutup dan kita akan juga melihat bagaimana perkembangan dari lokasi. Langsung sudah ada rekan saya Prihadi Adi yang dimana saat ini sudah ada 11 orang yang dimintai keterangan terkait dengan peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng itu. Sementara penyebabnya, apa penyebab peristiwa ini masih menunggu tidak hanya dari penyelidikan pihak kepolisian tetapi juga penelitian dari tim ahli. Dan kami langsung ajak Anda pemirsa bergabung kembali bersama rekan kami Prihadi Adi yang berada di lokasi kejadian. Adi, sampai saat ini ada 11 orang diperiksa, dari unsur mana saja yang dimintai keterangan ini?
Ya memang Zakia, hingga siang hari ini ada sekitar 11 orang yang diperiksa oleh Polrestabes Surabaya dan juga Polda Jawa Timur dari 3 perusahaan yang menangani konstruksi basement di Jalan Raya Gubeng yang kemudian mengakibatkan amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Dari keterangan awalnya bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, mereka mendengarkan suara yang cukup keras dan mereka kemudian berlarian dan sebagian dari pekerja itu kemudian lari ke arah Jalan Raya Gubeng dan memperingati masyarakat untuk tidak melintas. Inilah yang menjadi jawaban kenapa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena memang para pekerja itu berinisiatif untuk memperingati atau memberi peringatan kepada warga untuk tidak melintas di Jalan Raya Gubeng karena bisa jadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya telah bersama dengan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan. Selamat siang. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Pak Rudi. Terkait dengan pemeriksaan saksi ini, apa perkembangan yang bisa kami peroleh dan bisa Anda bagi ke pemirsa Metro TV? Ya, mungkin bisa saya update di sini sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Jawa Timur bahwa salah satu kegiatan kita adalah melakukan investigasi. Setelah kita melakukan recovery, ya, rekayasa arus lalu lintas, memindahkan, mengevakuasi masyarakat, kemudian melakukan mitigasi juga, itu arahan beliau, supaya tidak terjadi lagi ambles susulan dan tidak meluas, dan yang terakhir adalah investigasi. Betul Mas Adi, sampai siang ini sudah 11 orang dari 3 perusahaan ya yang sudah kita ambil keterangannya, di mana mereka ada yang sebagai posisinya manajer proyek, kemudian manajer lapangan dan beberapa pekerja. Dari 3 perusahaan ini, satunya itu main kontraktor, kemudian ada lagi yang menangani masalah drilling itu, yang beton itu, kemudian ada yang menangani masalah air ya. Jadi mereka mengatakan bahwa proyek ini sedang dalam tahapan membuat basement ya. Basement baru proyek secara keseluruhan baru 11%. Kemudian tadi malam itu terjadi kebocoran dari dinding yang membatasi basement dengan ruas jalan tersebut. Akhirnya mereka melakukan penyedotan ya. Nah, pada peristiwa penyedotan berlangsung ini sekitar 21.20 ya, jam 9 malam lewat 20 menit. Terdengar tadi suara yang agak keras dan bersamaan dengan itu terjadinya penurunan atau ya jalan itu jadi turun ke bawah, dan mereka sempat ke atas untuk ya memberitahu para pengguna jalan, dan kebetulan juga karena itu turun ruas jalan Raya Gubeng ini ada tiang listrik yang menutupi jalan, sehingga ini yang sepertinya dapat mencegah jatuhnya korban ya, ketika runtuh tersebut tidak ada kendaraan di atasnya, seperti itu Pak. Ada informasi yang kami peroleh bahwa pada bulan Februari di tahun ini sebenarnya proyek ini sudah diberi peringatan dari seorang ahli karena ada rongga. Apakah ini bisa menjadi titik awal dari penyelidikan adanya kelalaian atau pembiaran seperti itu? Ya, kita mendapati informasi tersebut, makanya kita akan mendalaminya ya. Tentunya proyek ini secara reguler dilakukan pengawasan dan dari awal pasti sudah ditentukan tahapan-tahapannya. Kalau memang benar pada bulan Februari tersebut sudah ada warning ternyata tidak diindahkan, nah ini mungkin unsur kesengajaannya itu tampak ya. Ini kita sudah mencoba mengkonstruksikan ya dalam penyidikan ini beberapa undang-undang ya yang akan kita terapkan begitu. Dari 11 orang saksi itu berpotensi untuk bertambah saksi yang akan ditanyai terkait dengan peristiwa ini? Pasti untuk saksi pasti akan bertambah ya. 11 orang tersebut adalah orang-orang yang terlibat di dalam proyek ya. Tentunya kita akan terus meningkat sampai ke atas bagaimana konsep pembuatan
pemekaran Rumah Sakit Siloam ini ya. Kemudian juga kita akan mendatangkan ahli-ahli yang saat ini sedang bekerja. Nanti kita akan mintakan keterangannya, masukan bagaimana prosesnya ini bisa terjadi seperti ini. Nah, itu tentunya jadi masukan. Nanti kita matchkan dengan hasil pemeriksaan kita. Gubernur mengatakan bahwa untuk menyelidiki masalah ini perlu konsolidasi yang holistik antar semua pihak. Bagaimana kemudian ini bisa disinergikan antara Pemprov, Pemkot, dan juga Anda dari pihak kepolisian dan juga Kapolda untuk bisa kemudian mempersempit atau membuat kesimpulan terakhir sebenarnya ini masalah teknis atau ada masalah lainnya? Ya. Saya mengucapkan terima kasih pemerintah provinsi, pemerintah kota begitu sigap dari mulai tadi malam sampai saat ini ya. Ini sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Bu Wali, dan tadi pagi juga kita mengadakan rapat koordinasi ya, dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Pangdam juga hadir, Pak Kapolda, dan dari pemerintah kota dalam hal ini Pak Sekda juga hadir. Sudah diberikan arahan-arahan kepada kami apa-apa yang harus kami lakukan. Yang utamanya adalah bagaimana suasana kota Surabaya ini bisa cepat kembali dengan normal, tidak ada kejadian serupa, dan apabila terjadi adanya pelanggaran hukum untuk ditindak. Melihat luasan dan efek dari amblesnya jalan ini, sudah ada laporankah dari masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan mohon bisa dikonfirmasi apakah ada korban jiwa terkait dengan hal ini? Mas Adi, sampai saat ini kami pihak Polrestabes Surabaya belum menerima adanya laporan atau pengaduan atau penemuan korban jiwa ya dalam peristiwa ini. Silakan kepada masyarakat apabila ada keluarganya yang mungkin berada pada lokasi sini pada jam tersebut, silakan melaporkan kepada kami. Baik, terima kasih Kombes Pol Rudi Setiawan, Kapolrestabes Surabaya atas waktunya, dan Zakia, demikian untuk saat ini update terkini yang bisa kami himpun dari lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng di Kota Surabaya. Kembali ke Anda di Jakarta, Zakia. Baik, kami akan terus tunggu perkembangannya. Terima kasih Prihadi Adi atas informasinya.